Guys, selamat bergabung dengan saya Ibu Munifah, yaitu pada kuliah online akuntansi keuangan 1. Guys, semoga Anda semua pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Pada kuliah online sebelumnya saya sudah kasih tugas kepada Anda semua, yaitu mengenai penghitungan nilai persediaan dengan menggunakan metode FIFO dan juga metode LIFO. Kemudian adanya suatu penukaran aktiva tetap dan penjualan aktiva tetap yang sudah tidak berproduksi lagi atau yang sudah tidak digunakan lagi. Pada kuliah online kali ini saya akan membahas yaitu mengenai tugas-tugas yang sudah saya berikan yaitu pada kuliah online sebelumnya. Anda simak baik-baik ya. Untuk soal yang pertama, di sini ada sebuah data pembelian dan penjualan ya dari perusahaan Roseland itu pada tahun 2020. Kemudian dari data pembelian dan penjualan ini Anda disuruh untuk menghitung yaitu berapa sih nilai persediaannya dengan menggunakan sistem perpetual, dengan menggunakan metode FIFO dan menggunakan metode LIFO. Kemudian yang kedua, menghitung laba kotor dan harga pokok penjualan. Saya akan bahas satu persatu yaitu mengenai soal satu pada perusahaan Roseland. Yang namanya suatu sistem perpetual itu kan pencatatannya terus-menerus. Berarti setiap ada transaksi selalu dicatat. Nanti untuk mempermudah penghitungannya kita buat yang namanya kartu persediaan. Di sini terdiri dari kolom tanggal, kemudian ada kolom pembelian, kolom penjualan, dan kolom saldo ya. Yang masing-masing kolom tersebut terdiri dari kolom unit, yaitu berisi jumlah barangnya, kemudian harga per unit, yaitu berisi harga per barangnya, kemudian untuk total harga yaitu dari unit dikalikan dengan harga per unit. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan yaitu penghitungannya dengan menggunakan metode FIFO, yaitu first in first out ya. Barang yang pertama kali masuk itu akan dijual terlebih dahulu. Yang pertama yaitu tanggal 2. Kita lihat di sini tanggal 2. Tanggal 2 Januari yaitu persediaan awal sebanyak 200 unit, harganya 9.000. Itu ada persediaan awal, maka kita akan masukkan ke dalam kolom saldo persediaan di sini. Ya, 200 unit, harga per unitnya 9.000. Total harganya dari 200 dikalikan 9.000, 1.800.000. Kemudian yang kedua ada transaksi pembelian. Tanggal 10 kita masukkan ke kolom pembelian. Barangnya 300 unit, harganya 10.000. Ya. Kalau ada pembelian langsung kita masukkan ke dalam kolom saldo. Yang saldo tanggal 2 ada tulis di bawahnya sini 200, harganya 9.000. Kemudian untuk pembelian yang tanggal 10 Anda tulis di bawahnya yang 200, berarti 300, harganya 10.000 ya. Kenapa pencatatannya
seperti itu untuk mempermudah nanti untuk penghitungan menggunakan FIFO-nya. Kemudian yang tanggal 5 ada transaksi penjualan sebanyak 200 unit. Nah, kita masukkan ke kolom penjualan 200 unit. Untuk harganya, karena kita menggunakan metode FIFO, maka untuk harganya kita ngambil dari saldo yang atas. Ya. Berarti barang yang pertama kali kita beli. Nah, maka akan keluar terlebih dahulu. Nah, maka untuk yang 200 unit ini harganya ngambil dari saldo yang atas. Yaitu berapa? Di sini Anda lihat 9.000. Nah, kalau ada transaksi penjualan, nanti sifatnya mengurangi. Nah, karena kita menggunakan metode FIFO, maka untuk pengurangannya ini ya, yang atas dulu berarti. Ya, 200 dikurangi 200 0 ya, maka masih sisa 300. Nah, 300 ini turun ke bawah. Ya, 300. Nah, harganya berapa? 10.000. Kemudian tanggal 7 ada transaksi penjualan sebanyak 100 unit. Kita masukkan ke kolom penjualan 100 unit. Harganya dari mana? Harganya dari 300 ini ya. Ini ya, 300 ini ya. Berapa harganya? 10.000. 300 dikurangi 100 masih sisa 200. Harganya berapa? 10.000. Kemudian yang tanggal 21 ada transaksi pembelian. Kita masukkan ke kolom pembelian 400 unit. Harganya berapa? 11.000. Ya. Kemudian saldonya yang 200 atas ini turun ke bawah, 200 harganya 10.000. Kemudian yang pembelian tanggal 21 400 unit Anda masukkan di bawahnya sini. 400 unit harganya 11.000. Ya. Kemudian tanggal 18 November ada transaksi pembelian 100 unit. Kita masukkan ke kolom pembelian 100 unit harganya 12.000. Nah, ini saldonya. Yang saldo sebelumnya yang 200 harganya 10.000 dan 400 harganya 11.000. Anda tulis di Anda turunkan ke bawah ini. 200 sama 400. Nah, kemudian yang pembelian tanggal 18 Anda masukkan di bawahnya. 100 unit harganya 12.000. Kemudian tanggal 20 November ada transaksi penjualan seharga unitnya 200 unit. Anda masukkan ke kolom penjualan 200 unit itu ya. Nah, karena menggunakan FIFO ya nanti harganya kita ngambil dari saldo yang atas. Berapa? 10.000. 200 dikurangi 200 0. Masih sisa saldonya ini ya. Yang 400 harganya 11.000 dan 100 harganya 12.000. Nah, kita turunkan ke bawah. Kemudian tanggal 10 Desember ada transaksi penjualan 200 unit. Kita masukkan ke kolom penjualan 200 unit. Ya. Nah, kemudian harganya dari mana? Karena kita menggunakan FIFO, kita ngambilnya dari saldo yang atas. Berarti yang 11.000. 400 dikurangi 200 masih sisa 200 unit. Harganya 11.000. Nah, kemudian untuk yang saldo 100 unit turun ke bawah. 100 harganya 12.000. Nah, maka untuk saldo dari persediaan barang dagangan miliknya PT Roslan pada tahun 2020 yaitu masih sisa 300 unit ya, dari 200 ditambah 100 ini. Nah, kemudian harga pokok penjualannya ya.
sebesar 3.400.000 dari 2.200.000 ditambah 1.200.000. Nah, ini yaitu yang menggunakan metode FIFO perpetual. Nah, kemudian yang menggunakan metode LIFO atau last in first out, berarti barang yang terakhir masuk ya itu akan dijual terlebih dahulu. Berarti kita menggunakan harga yang terakhir ya. Sama untuk yang tanggal 2 Januari ada persediaan awal, kita masukkan ke kolom saldo, yaitu 200 unit, harganya 9.000. Kemudian ada transaksi pembelian tanggal 10, kita masukkan ke kolom pembelian 300, harganya 10.000. Untuk saldonya yang 200 atas ini turun ke bawah 200, harganya 9.000. Yang pembelian tanggal 10 kita masukkan di bawahnya 300, harganya 10.000. Kemudian tanggal 5 April ada transaksi penjualan. Nah, kita masukkan ke kolom penjualan 200. Nah, karena kita menggunakan metode LIFO, maka untuk harganya kita ngambil dari saldo yang terakhir ya, berarti yang paling bawah, yang ini, yang 10.000 ya. Untuk yang 200 atas turun ke bawah 200, harganya 9.000. Nah, yang dikurangi yang mana? Yang dikurangi adalah yang pembelian terakhir, berarti yang bawah. 300 kurangi 200 masih sisa 100, harganya 10.000. Nah, kemudian tanggal 7 ada transaksi penjualan juga ya, kita masukkan ke kolom penjualan 100, harganya dari mana? Harganya yaitu dari saldo yang paling terakhir. Berapa di sini Anda bisa lihat, yaitu 10.000 ya. Untuk saldo yang atas yang 200 turun ke bawah 200, harganya 9.000. Nah, kemudian karena kita menggunakan metode LIFO, berarti yang terakhir yang kita kurangi 100 kurangi 100, 0 ya. Kemudian tanggal 21 ada transaksi pembelian, kita masukkan ke kolom pembelian 400 unit, harganya 11.000. Untuk saldonya yang saldo tanggal sebelumnya, nah, kita tulis di bawah, Anda masukkan 200, harganya 9.000. Kemudian yang pembelian tanggal 21 kita masukkan di bawahnya ya, berarti 400, harganya 11.000. Nah, kemudian tanggal 18 ada transaksi pembelian juga ya, 100 unit, harganya 12.000 ya. Nah, 200 sama 400 turun ke bawah ya. 200 harganya 9.000, yang 400 harganya 11.000. Kemudian yang pembelian tanggal 18 kita masukkan di bawahnya 100, harganya 12.000. Kemudian tanggal 20, nah, tanggal 20 ada transaksi penjualan. Nah, kita masukkan ke kolom penjualan, yaitu 200 unit ya, tanggal 20 ya, 200 unit ya. Karena kita menggunakan metode FIFO, berarti yang bawah dulu. Nah, karena yang bawah itu 100, maka yang 100 itu harganya 11.000 ya.
Yang 100 itu harganya 12.000 ya. Berarti yang 100 itu harganya 12.000 dari bawah, karena kurang maka ngambil dari atasnya, harganya 11.000 ya. Berarti yang 100 kurangi 100 0, yang 400 kurangi 100 masih sisa 300, harganya 11.000. Nah, yang saldo 200 harganya 9.000, Anda tulis ke bawah ini ya. Kemudian tanggal 10 Desember ada transaksi penjualan, yaitu sebanyak 200 unit. Kita masukkan ke kolom penjualan 200 unit. Harganya kita ngambil dari saldo yang bawah, saldo yang terakhir. Maka berapa di sini? Bisa Anda lihat saldo terakhir yaitu 11.000. Nah, ini. Yang 200 atas turun ke bawah, 200 harganya 9.000. Yang 300 dikurangi 200 masih sisa 100, harganya 11.000. Nah, maka untuk persediaan barang dagangan dengan menggunakan metode LIFO, untuk saldo persediaannya yaitu sama ya, 300 unit, dari 200 ditambah 100. Yang berbeda yaitu di sini HPP-nya 2.900.000 ya. Dari 1.800.000 ditambah 1.100.000. Nah, ini. Berarti untuk menggunakan metode FIFO maupun LIFO, untuk yang jumlah unitnya atau jumlah persediaannya pasti sama. Nah, yang berbeda untuk total harganya ini ya. Nah, bisa Anda lihat untuk yang FIFO tadi 3.400.000, tapi kalau yang LIFO 2.900.000. Berarti kalau metodenya kok beda ya, nanti untuk hasil total harganya juga berbeda. Nah, kemudian untuk mencari berapa sih harga pokok penjualannya, tuh ya. Kalau yang menggunakan metode FIFO, ya, kita mencarinya dari persediaan awal. Anda bisa lihat persediaan awal itu dari tanggal 2 Januari. Berapa? Yaitu 200 unit dikalikan 9.000, 1.800.000. Kemudian ditambah dengan pembelian. Nah, untuk pembelian bisa Anda lihat di transaksi. Yang ada pembelian ya, bisa Anda lihat di tabel warna biru ini. Yang ada pembelian yaitu tanggal 10 Maret, 21 September, dan 18 November. Nah, yang total kesemuanya itu 8.600.000 ya. Dari tanggal 10 3 juta, yang tanggal 21 4.400.000, yang tanggal 18 1.200.000. Itu untuk pembeliannya. Maka untuk barang yang tersedia dijual yaitu 10.400.000. Dari 1.800.000 ditambah 8.600.000. Kemudian dikurangi dengan persediaan akhir. Anda tadi sudah kita hitung menggunakan kartu harga pokok persediaan. Kalau menggunakan metode FIFO, untuk persediaan akhirnya yaitu 3.400.000 ya, bisa Anda lihat di kotak yang hijau ini ya. Maka untuk HPP-nya sebesar 7 juta. Dari 10.400.000 dikurangi 3.400.000. Nah, sekarang untuk yang metode LIFO, dari persediaan awal sama ya, 1.800.000
ditambah pembelian sama 8.600.000. Yang beda adalah persediaan akhirnya. Nah, tadi sudah kita hitung kalau menggunakan metode LIFO untuk persediaan akhirnya saldonya yaitu 2.900.000. Nah, ini bisa Anda lihat. Maka HPP-nya 7.500.000 dari 10.400.000 dikurangi 2.900.000. Nah, maka di sini untuk HPP-nya kalau menggunakan metode FIFO dan metode LIFO itu lebih besar menggunakan metode LIFO untuk HPP-nya. Ya. Oke. Kemudian untuk mencari labanya, laba kotornya ya. Untuk mencari laba yaitu dari penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Penjualannya dari mana? Bisa Anda lihat di transaksi. Yang ada transaksi penjualan itu tanggal 5 April, tanggal 7 Mei, 20 November, dan 10 Desember. Nah, yang totalnya keseluruhan adalah 11.500.000. Ya. Yang 3 juta dari tanggal 5 April, 1.500.000 dari tanggal 7 Mei, 3.400.000 dari tanggal 20, dan 3.600.000 dari tanggal 10 Desember. Kalau yang metode FIFO kita kurangi dengan HPP-nya yaitu 7 juta. Ya, bisa Anda lihat dari tabel penghitungan HPP tadi. Ini. Kalau yang metode LIFO kita kurangi dengan 7.500.000. Maka kalau untuk laba, hasil laba kotornya itu lebih besar yang metode FIFO dibandingkan yang menggunakan metode LIFO. Karena kalau metode LIFO untuk harga pokok penjualannya itu lebih besar daripada yang FIFO. Ya, itu untuk yang soal 1. Kemudian untuk yang soal 2. Di sini CVT Japrima itu memiliki sebuah mesin yang dibeli tanggal 1 April 2017. Ini untuk harga belinya ya 3.500.000. Umur ekonomisnya 5 tahun, nilai residunya 500.000. Kemudian dijual dengan harga 1.500.000. Yang pertama kita akan hitung depresiasi tiap tahun. Nah, dengan menggunakan metode angka tahun. Oke. Untuk rumus dari angka tahun itu kan dari apa? Tahun ke berapa dibagi dengan jumlah angka tahun dikalikan dengan harga perolehan kurangi dengan nilai residu. Nah, untuk mencari jumlah angka tahun kita bisa menggunakan deret angka tahun seperti ini. Nah, karena di sini umur ekonomisnya yaitu 5 tahun, maka di sini 5 ditambah 4 ditambah 3 tambah 2 tambah 1 ya. Atau kita menggunakan rumus N plus 1 dikalikan N dibagi 2.
Untuk N yaitu umur ekonomisnya. Karena di sini umur ekonomisnya yaitu 5 tahun, maka di sini 5 ditambah 1 6 ya. 6 kalikan 5 30 dibagi 2 15. Ya, sama ya. Anda ingin menggunakan rumus ini bisa, atau menggunakan deret seperti ini juga bisa. Hasilnya nanti sama saja. Oke, kita akan mencari depresiasi per tahunnya. Untuk yang tahun pertama, yaitu dari 5 dibagi 15 kalikan. Karena di sini tidak ada biaya-biaya yang dikeluarkan, maka untuk harga perolehan itu sama dengan harga beli. Karena kan harga perolehan dari harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah, karena di sini kan tidak ada biaya-biayanya, maka untuk harga perolehannya sama dengan harga beli. Ya, untuk tahun pertama yaitu 5 dibagi 15 kalikan harga perolehannya 3.500.000 dikurangi umur ekonomisnya atau nilai residunya, nilai residunya yaitu 500.000. Nah, kalau yang tahun kedua berarti 4/15. Tahun ketiga 3/15, yang 42/15, yang tahun kelima 1/15 ya. Berarti semakin lama, maka untuk penyusutannya atau depresiasinya itu semakin menurun. Nah, berarti kalau kita menggunakan metode angka-angka tahun, untuk depresi tiap tahunnya itu berbeda. Oke, kemudian kita akan mencari akumulasi depresiasi. Karena kita membelinya itu, karena CV Teja itu membelinya tanggal 1 April, maka untuk yang tahun 2017 kita ngitungnya dari April sampai Desember. Itu ya. April sampai Desember berarti ada 9 bulan. Nah, maka di sini yang tahun 2017 itu 9/12 kalikan penyusutan yang pertama yaitu 1 juta. Kemudian yang tahun 2018 yang Januari sampai Maret ya. Karena itu kan belinya tanggal 1 April ya. Berarti yang tahun 2018 Januari sampai Maret itu kita kalikan penyusutan yang pertama, kemudian yang April sampai Desember kita kalikan dengan penyusutan yang kedua, baru kita jumlahkan. Begitu juga untuk yang tahun 2019 yang Januari sampai Maret berarti 3 bulan, itu kita kalikan penyusutan yang kedua. Yang 9 bulan April sampai Desember kita kalikan dengan penyusutan yang ketiga. Untuk tahun 2020 juga sama, yang 3 bulan kalikan penyusutan yang ketiga 600.000, yang 9 bulan kita kalikan dengan penyusutan yang keempat yaitu 400.000. Karena menjualnya tanggal tahun 2020, maka kita menghitungnya sampai tahun 2020 aja ya, yaitu 2.500.000 ya totalnya. Oke, kemudian kita akan menghitung itu dengan adanya, dengan menjual sebuah mesin tersebut, apakah CV Teja Prima itu mengalami keuntungan atau mengalami kerugian. Oke, kita hitung yaitu
Untuk mencari laba atau rugi atas penjualan dari hasil penjualan mesin yaitu 1.500.000 ya, dijual dengan harga 1.500.000 tadi ya. Kemudian ditambah dengan harga perolehannya 3.500.000 ya. Dikurangi dengan akumulasi depresiasi untuk tahun 2017 sampai penjualannya tahun 2020 yaitu 2.500.000 ya. Ini harga perolehannya 3.500.000 kurangi akumulasinya 2.500.000 yaitu 1 juta. Penjualannya 1.500.000 dikurangi dengan nilai bukunya 1 juta. Berarti 500.000. Karena harga jualnya itu lebih besar dari nilai bukunya, maka selisih 500.000 ini merupakan laba atau keuntungan dari CV Teja Prima. Untuk jurnalnya yaitu kas, berarti kan kasnya masuk dari apa? Dari hasil penjualan tadi, itu ya. Kan dijual harganya 1.500.000. Kemudian akumulasi penyusutan mesin. Nah, tadi dari tahun 2017 sampai tahun 2020 2.500.000. Yang dikredit adalah mesin. Adalah harga belinya tadi 3.500.000 ditambah dengan labanya yaitu 500.000. Berarti kalau ada laba nanti posisinya di kredit. Ya, berarti harus seimbang ya antara debit dan kreditnya. Ya, saya lanjutkan untuk yang soal 3. Di sini ada perusahaan Jaya Sakti. Dia memiliki sebuah mesin yang dibeli tanggal 1 Januari 2018, harganya 450.000. Kemudian untuk umur ekonomisnya ditaksir 5 tahun. Nilai residunya 50.000. Kemudian pada tanggal 1 Oktober mesin tersebut ditukar dengan mesin yang baru. Harganya berapa? Harganya 600.000. Nah, dalam pertukaran tersebut PT Jaya Sakti harus membayar 300.000. Berarti karena mesin tersebut kan aslinya harganya 600.000, karena itu penukaran, penukaran mesin lama ke yang baru, maka PT Jaya Sakti harus menambah uang sebesar 300.000 dari penukaran mesin lama ke yang baru tersebut. Karena orang yang jual pasti tidak mau rugi ya, masa kok lama istilahnya ditukar tambah gitu ya. Oke, yang pertama kita akan menghitung yaitu depresiasi tiap tahun dengan menggunakan metode garis lurus. Kalau menggunakan metode garis lurus, ingin mencari depresiasi per tahunnya dari harga perolehan kurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Makanya kalau kita menggunakan metode garis lurus, untuk depresiasi tiap tahunnya itu sama. Untuk harga perolehannya, karena di sini tidak ada biaya-biayanya, maka untuk harga perolehannya yaitu dari harga beli ya 450.000 dikurangi nilai residunya yaitu 50.000 dibagi umur ekonomisnya 5 tahun
Berarti depresiasi per tahunnya 80.000. Nah, berapa untuk depresiasi yang tahun 2018? Nah, kita akan mencari akumulasinya ya. Yang tahun 2018 yaitu kan dari Januari ya, Januari sampai Desember, berarti 80.000. Yang tahun 2019 juga Januari sampai Desember, sama 80.000. Nah, untuk yang tahun 2020 karena di situ menjualnya itu tanggal 1 Oktober ya, maka kita ngitungnya dari 1 Januari 2020 sampai dengan 31 September ya. Berarti sebelum Oktober atau 1 Oktober. 1 Januari sampai 1 Oktober. Berarti kan ada 9 bulan. Itu kan 1 Oktober, berarti Oktobernya tidak dihitung ya. 9 bulan dibagi 12 dikalikan dengan depresiasinya 80.000. Nah, ini untuk akumulasi depresiasinya atau akumulasi penyusutannya 220 dari tahun 2018 sampai 2020. Dari beli sampai jual ya, atau sampai tukar. Kita akan mencari apakah perusahaan mengalami keuntungan atau mengalami kerugian atas tukar tambah tersebut. Oke. Untuk harga perolehan mesin yang baru, berarti kalau PT Jaya Sakti beli yang baru itu harganya 600.000 ya. Untuk harga perolehan mesin yang lama itu dari harga beli yang lama 450.000 dikurangi dengan akumulasi depresiasinya dari tahun 2018 sampai tahun 2020 yaitu 220.000. Berarti nilai bukunya 230. Jumlah yang seharusnya dibayar ya, jumlah yang seharusnya dibayar oleh PT Jaya Sakti dengan adanya tukar tambah tersebut 370.000. Nah, tetapi dengan kesepakatan PT Jaya Sakti dengan si penjual mesin, PT Jaya Sakti cuma membayar yaitu 300.000 ya. Berarti ada kesepakatan bahwa kamu bayarnya 300.000 saja gitu. Nah, maka di sini selisihnya 70.000 ya. Maka 70.000 ini adalah laba atau keuntungan yang diperoleh oleh PT Jaya Sakti atas penukaran mesin tersebut. Harusnya kan 370.000 kalau yang sebenarnya yang harus dibayar PT Jaya Sakti. Tapi dengan adanya kesepakatan PT Jaya Sakti cuma harus membayar 300.000 saja. Makanya kan di sini nilai jumlah yang harus dibayar lebih besar dari jumlah yang dibayarkan. Maka selisihnya ini merupakan laba atau keuntungan. Lah untuk jurnalnya atas penukaran mesin tersebut yaitu mesin baru harganya 600.000, akumulasi depresiasi mesin 220.000, itu yang didebit ya. Yang dikredit adalah harga perolehan mesin lama 450.000, kemudian kasnya 300.000. Nah, karena kan PT Jaya Sakti cuma mengeluarkan uang 300.000. Kemudian labanya 70. Nah, untuk mencatat jurnal penyesuaian
Untuk yang 1 Oktober itu depresiasi mesin pada akumulasi penyusutan mesin berapa? 60.000. Karena tadi kan jualnya 1 Oktober, maka kita ngitungnya Januari sampai September saja. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada kuliah online siang hari ini. Kemudian Anda persiapkan untuk kuliah online berikutnya, berarti pertemuan ke-16 ya. Saya akan mengadakan yaitu ulangan akhir semester, itu untuk mata kuliah akuntansi keuangan 1. Yang Anda persiapkan mulai dari kas kecil, kemudian rekonsiliasi bank, kemudian persedia piutang ya, piutang usaha, kemudian ada piutang wesel, ada persediaan menggunakan metode vivo, sistem fisik dan perpetual, kemudian aktiva tetap, ada metode garis lurus, angka-angka tahun, kemudian ada metode jumlah jam, ada jumlah satuan produksi ya. Anda pelajari semua materi-materi yang sudah disampaikan oleh almarhumah Bu Rini ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.